Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, dan suaminya, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri pada Rabu 19 Februari. Pasangan suami istri tersebut diduga melakukan tiga tindak pidana korupsi sekaligus dan menerima uang miliaran rupiah. Dalam rilis di Gedung Merah Putih KPK, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan, tindak korupsi yang dilakukan oleh Ita tak lama dilakukan setelah ia dilantik jadi wali kota Semarang pada 2022 silam. Kasus pertama adalah soal pengadaan meja kursi di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Mbak Ita dan Alwin mendapatkan fee sebesar 1,7 miliar rupiah dari proyek tersebut. Kasus kedua terkait dengan pengaturan pada proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan tahun anggaran 2023. Dalam kasus ini tersangka menerima uang sebesar 2 miliar rupiah. Terakhir adalah permintaan uang pada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar 2,4 miliar rupiah. Maka, jika dijumlahkan, Mbak Ita dan Alwin menerima uang sebesar 6 miliar rupiah dalam 3 perkara tersebut. KPK kemudian menjerat pasangan suami istri ini dengan pasal suap, pemerasan, dan gratifikasi. Mbak Ita dan Alwin kemudian ditahan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025. Yang juga sebagai representasi dari Wali Kota Semarang, sehingga setiap arahan dan perintah dari AB dianggap sebagai arahan dan perintah dari Wali Kota Semarang. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek ke Bapenda Kota Semarang. Bahwa kronologi sikat masing-masing peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Bahwa pada sekitar akhir November 2022, setelah pelantikan HGR sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB mengumpulkan sekda seluruh Kepala Dinas Kota Semarang, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, dan seluruh staf ahli wali kota di rumah pribadi HGR. Saat itu HGR menyampaikan bahwa Kepala OPD harus mengikuti dan mendukung perintah dari HGR dan AB. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, AB memperkenalkan MA, Sekretaris Distrik kepada RUD, Direktur PT DK Sari Perkasa, dan memerintahkan MF untuk menunjuk PT tersebut menjadi penyedia pengadaan meja kursi yang akan dianggarkan dalam APBD P tahun anggaran 2023. Bahwa pada bulan Juni 2023, HGR memerintahkan masing-masing OPD untuk menyisihkan 10% anggaran untuk digunakan di APBDP, dan HGR meminta Dinas Pendidikan untuk mengurangi beberapa pekerjaan yang juga. Sehari sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu sempat melangsungkan acara perpisahan di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari. Dalam acara tersebut, wanita yang akrab disapa Mbak Ita itu tak bisa menahan air matanya. Mbak Ita menyampaikan terima kasih dan maafnya pada seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Ia pun berharap agar program-program yang selama ini berjalan baik di masa kepemimpinannya bisa dilanjutkan oleh Wali Kota Semarang yang baru, Agustina Wilujeng. Lebih lanjut, Mbak Ita mengatakan bahwa dirinya akan kembali jadi warga Semarang yang mendukung pembangunan kota. Seusai menyampaikan pernyataannya, Mbak Ita pun menyelami dan memeluk para pegawainya satu persatu. Adapun Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada Rabu 19 Februari.
Tak banyak pernyataan yang disampaikan Ita pada wartawan terkait dengan pemeriksaannya tersebut. KPK kemudian langsung melakukan penahanan terhadap pasangan suami istri ini. Ita dan Alwin diduga melakukan 3 tindak pidana korupsi sekaligus serta menerima uang sebesar 6 miliar rupiah. Lembaga anti rasuah kemudian menjerat keduanya dengan pasal suap, gratifikasi, dan pemerasan. Mungkin tinggal menghitung hari saya bersama-sama dengan panjenengan semuanya. Saya memang meminta pada teman-teman semua untuk bisa bertemu, walaupun mungkin hanya seperempat jam, mungkin maksimal setengah jam, karena saya ingin memberikan matur nuwun atas support semuanya, atas semua yang sudah diberikan kepada panjenengan, sehingga Kota Semarang ini bisa semakin hebat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, hal-hal yang kecil yang sekarang ini mungkin baru dirasakan oleh kita semua adalah bahwa Kota Semarang ini mungkin hanya sebagian kecil yang saat ini salah satu yang bisa banggakan adalah genangan-genangan yang sudah mulai sedikit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.